Hello guys, we are from second to want to interview about zakat in institution via Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kelompok kita akan menginterview tentang zakat, seputar zakat di lembaga Gria Al-Quran. Dengan hari ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Azhar. Sebelumnya kita perkenalkan dengan Ustaz Khairul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan nama saya Khairul Azhar. Saya yang bertanggung jawab dalam program zakat atau pengumpulan dana umat di Yayasan Gria Al-Quran Surabaya. Jadi tadi kita sempat ngobrol dengan Ustaz Khairul Azhar, yang mana sebenarnya Gria Al-Quran ini adalah rumah Al-Quran yang berlokasi di Sidoarjo, kemudian berbeda tepat di Surabaya dan berganti nama menjadi Gria Al-Quran. Dan sedikit sejarah tentang Gria Al-Quran, sebenarnya berawal dari komunitas komunitas yang ada di masjid, kemudian adanya motivasi untuk mendirikan lembaga dan bekerja sama dengan Basnas. Untuk kita selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Bapak Azhar. Teman-teman mahasiswa, memang Gria Al-Quran ini adalah berfokus kepada pembelajaran Al-Quran reguler, yang dimana siswa kami minimal usia adalah 17 tahun sampai dengan 18. Jadi memang segmennya kita segmen dewasa, dimana ini lahir dari sekumpulan orang yang beliau resah dengan kondisi menghadapi pensiun itu mau apa sih. Nah, ini menjadi wadah untuk beliau yaitu menghadapi bekal untuk menghadap sang Khalik, sehingga mereka punya komunitas Gria Al-Quran ini yang dimana sebelumnya diberikan nama Rumah Al-Quran. Di sini kita memang secara profesional dan kita daftarkan dari data 2010, dan alhamdulillah di tahun 2022 hikmah dari pandemi kami mendirikan lembaga resmi pengumpulan dana umat, namanya adalah Baitul Mal Gria Al-Quran. Di mana Baitul Mal Gria Al-Quran ini kita sudah pegang wadah Gria Al-Quran, dan Baitul Mal ini mengumpulkan dana umat, di mana ini program-programnya adalah berkenaan dengan program-program Al-Quran dan sebagai siswa ngaji dan dapat guru ngaji, insentif guru ngaji dan motor guru ngaji, yang dimana semua programnya terafiliasi dengan program Al-Quran. Misalnya saya contohkan adalah program beasiswa. Apa sih sasarannya dan bagaimana prosedurnya? Program beasiswa mengaji karena di Al-Quran di tahun ke-15 ini kita sudah punya cabang sekitar 28 cabang di seluruh Indonesia. Sehingga dari pelosok-pelosok ini yang ada di cabang-cabang ini tidak semua kebutuhan secara ekonominya sama. Sehingga ada program beasiswa mengaji. Di mana program beasiswa mengaji ini kita berikan kepada beliau-beliau subsidi yang memang mereka ingin mengaji tapi terbatas dengan dana keuangan. Nah, terus terang memang di kami ingin pembelajaran Al-Quran itu profesional. Jadi secara infak memang kalau untuk di daerah agak lumayan mahal. Nah, dengan adanya Baitul Mal Gria Al-Quran ini adalah salah satu ikhtiar kami menjawab atau memberikan keringanan bagi beliau terutama guru Al-Quran, yang dimana kita tahu bahwa guru Al-Quran ini tidak semua mendapatkan insentif atau kafaah yang layak seperti itu. Jadi kita berikan itu melalui program insentif. Kalau untuk program-program yang berasal dari Gria Al-Quran, kalau untuk Gria Al-Quran itu programnya adalah program pembelajaran Al-Quran. Program pembelajaran Al-Quran ini kita mulai dari 0 sampai dengan hafal Al-Quran. 0 itu kita programnya ada tahsin 1, 2, dan 3. Lalu jenjang berikutnya kita ada tatil juga ada tatil 1, 2, dan bulan berikutnya ada dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi akhir. Nah, sesuai dengan survei lembaga yang kredibel kami, usia rata-rata di seluruh Indonesia yang menjadi siswa kami adalah 45 tahun. Dan tidak sedikit di kami yang usianya sudah umur sekitar 60 sampai 70 tahun itu mampu menghafal 1 atau sampai 2 juz. Jadi tantangannya di kami, dan alhamdulillah kami dipercaya oleh masyarakat bahwa kami punya tagline bahwa Gria Al-Quran itu kelompok dewasa. Kalau untuk program lainnya yang dimiliki unitnya adalah unit yang Baitul Mal Gria Al-Quran. Kita juga punya media yang namanya Suara Muslim. Di mana media ini pengenalannya atau dakwahnya melalui media. Tapi kalau Gria Al-Quran adalah pembelajaran Al-Quran secara face-to-face atau offline. ini maksudnya ini gimana? Ini berarti ada beberapa program gitu ya, Pak? Iya, tadi sebenarnya ada program cetak guru ngaji, ada tebar guru ngaji, ada buka puasa semua, ada Al-Quran Train dan lain-lain. Untuk terkait kerjasama dengan Basnas itu terkait tentang umat dan karena memang ada
aturan dari negara bahwa semua unit pengumpulan dana umat itu harus terdaftar dari Lasnas. Kalau untuk zakat nasional, maka kami terdaftarnya melalui Lasnas, jadi lembaga amil zakat nasional. Itu kita bersama dengan Nur Hayat untuk programnya. Jadi untuk reportnya atau laporan kami kepada Nur Hayat adalah program zakatnya, zakat profesi, zakat mal, zakat lain. Berarti di sini fokus zakatnya sama. Sama, semua sama. Kita ada zakat mal, kita juga ada zakat profesi, kita juga ada zakat atau zakat emas. Berarti kalau misal zakat kok nggak tertulis di sini Pak? Karena memang ini program kalau zakat itu kan sesuatu yang terikat. Kan ini memang kita tidak cantumkan. Karena sini ini program hukum yang kita jalankan. Jadi zakat mal itu bukan jadi program utamanya. Bukan fokus utama Jadi bukan fokus utamanya. Fokus utama kami adalah program yang berkenaan dengan Al-Quran. Untuk mencetak guru ngaji, mencetak guru ngaji, beasiswa ngaji dari lanjutannya kalau telah zakat kalau di zakat ini program-program yang berkaitan dengan zakat apa saja? Program yang berkaitan dengan zakat tentunya adalah guru Al-Quran ini kita sejahterakan melalui zakat mal. Jadi kita ada program zakat mal di guru Al-Quran. Kita juga punya program untuk zakat teman-teman kurang mampu, jadi keluarga karyawan dan guru atau siswa-siswa yang memang mereka secara ekonomi tidak mampu. Mustahilnya itu fokus ke guru ngaji. Betul, jadi mustahilnya atau penerima zakat ini kita fokuskan yang masih berkenaan dengan Al-Quran, ngajinya atau keluarganya, siswanya, terus apa namanya karyawan bisa Mustahilnya itu murid-muridnya yang ada di daerah. Ya murid-muridnya juga, murid-muridnya yang di daerah atau yang mengajukan ke kami. Berarti untuk mustahilnya sebenarnya difokuskan kepada murid-murid yang ada di Riyadh. Atau misalnya itu juga ada yang meminta di sini. Karena kan mustahil itu kan masuk di 8 asman yang ada. Jadi kita masih pakai aturan itu. Namun kita harus menyesuaikan dengan yang ada di kita. Misalnya seimbang. Misalnya kita mau menyalurkan dana, ternyata ada salah satu atau siswa kita yang memang sangat dahulukan, kita dahulukan. Yang lebih kita dahulukan adalah yang berada di lingkungan kita. Kalau untuk tantangannya Pak, berarti kan kalau misalkan didahulukan ke lingkungan yang ada di Gria Al-Quran, tapi kalau misalkan di sekitar di luar Gria Al-Quran ada orang yang membutuhkan, itu lebih diutamakan yang mana? Nih, kalau kita lihat dari memang lingkungannya berada di sekitar yayasan kami, kita utamakan. Tapi kalau istilahnya banyak kan pengajuan proposal ke kami seperti itu, nah kita dahulukan yang kita dahulukan dari siswa atau yang dari apa namanya guru yang lainnya. Tapi kan kalau untuk mustahilnya itu ada 8. Itu ya, maksudnya kalau bisa guru gitu masuk di disabilitas atau gimana Pak? Kita ada beberapa kategori karena sebelum kita distribusikan, sebelum kita implementasi, kita ada asesmen. Nah, beliau ini masuk di kategori mana? Miskin, duafa, atau beliau masuk di disabilitas. Jadi ada beberapa kategori. Oh ternyata beliau ini sudah mampu secara ekonomi, misalnya masuk disabilitas, maka kita dahulukan yang miskin, fakir dan miskin. Jadi dulu geser. Jadi bukan semata ini dulu harus kita dahulukan ya. Kita ada asesmen namanya. Untuk penyaluran zakat lebih utamakan yang miskin ya. Atau untuk pengumpulannya zakat bagaimana? Untuk pengumpulan zakat, memang kita selain dari orang-orang yang terafiliasi di kami juga buka untuk umum melalui media sosial kami, ada Instagram, Facebook, web, dan yang lainnya. Jadi terutama kita menyasar ke siswa-siswa kami yang memang secara ekonomi mampu dan juga berada di beberapa perusahaan. Kita dalam bentuk zakat malnya atau zakat profesinya. Maksudnya di perusahaan berarti sudah alumni itu ya? Atau? Ya, kan di kami itu pembelajaran Al-Qurannya itu kan terbuka umum. Iya. Jadi beliau adalah karyawan di salah satu perusahaan. Kalau tantangannya gimana? Kalau kita lihat dari tantangannya memang dengan kondisi yang ada setelah kita beberapa kali datang ke lembaga zakat lain itu memang penurunan daya minat ke berdonasi. Memang kita akui 10-15% penurunannya. Tapi alhamdulillah di Al-Quran ini itu terus naik kepercayaan umat, tambah ya kepercayaan para donatur yang ada di kita juga terus bertambah. Tentang perzakatan itu menjangkau yang milenial atau semua kalangan atau kalau untuk milenial memang kita treatmentnya tidak secara spesifik.
kita tidak mengerti apa sih yang Gen Z ini gimana memang begitu. Tapi dari siswa kami malam ini kan kebanyakan teman-teman yang berada di UNER, teman-teman kampus UNER yang alhamdulillah di UNER itu punya program beasiswa khusus hafal Al-Quran, sehingga setelahnya di kami. Nah, itu salah satu strategi kami untuk bisa menjaring mereka untuk berdonasi di kami. Untuk pengumpulan zakat ini dari lembaga Baitul Mal Al-Quran menuju kelas atau bagaimana? Ya. Jadi pengumpulan dananya kami kolektif dari mahasiswa, para santri atau mitra-mitra kita atau bahkan pendengar dari radio kami, di mana itu kita kolektif baik melalui zakat, infak, sedekah maupun waktu. Jadi semua program kita kolektif, lalu nanti pendistribusiannya sesuai dengan akad yang sudah diberikan. Misal akadnya wakaf, kita ya sesuai akadnya zakat, ya kita diskusikan sesuai dengan 18 Jadi semua sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada kami. Kalau tadi tantangan biasanya waktunya kayak ini kan masih banyak orang yang belum mulai zakat, mungkin belum mulai tentang zakat. Cara dari Baitul Mal Al-Quran untuk menyadarkan orang-orang generasi milenial gimana? Memang itu masih di tahun 2025 kami ya, memang 2025 itu kita harus menyasar Gen Z istilahnya. Gen Z itu kan tipikalnya mereka tidak mau ribet, mereka tidak mau bertele-tele, maunya instan, cepat, dan gampang. Nah, mungkin salah satunya kita buatkan kris sebanyak-banyaknya sehingga menarik untuk mereka. Karena apa? Gen Z itu walaupun mereka punya ATM, tapi mereka lebih bingung dengan handphone-nya. Nah, itu mungkin jadi salah satu strategi kami untuk mendekat kepada para Gen Z untuk bisa kemudahan dalam berzakat, infak maupun sedekah. Gerakan misalnya zakat itu lebih banyak di Gen Z atau bahkan sebelum Gen Z sudah banyak yang berzakat? Memang treatmentnya beda. Sebelum Gen Z itu lebih cenderung bersedekah karena mereka lebih suku, mereka lebih suku, mereka lebih ke momen misalnya Palestina. Tapi kalau Gen Z itu zakat itu dia beranggapan bahwa itu sebagai investasi. Ya, itu mungkin yang membedakan dari kedua generasi tadi. Perilaku mereka bersedekah atau berinvestasi akhirat itu beda. Berarti tidak perlu konsultasi kelas itu hanya memberikan alur atau jalur atau batasan-batasan yang sudah diatur di dalam aturan-aturan di mana zakat ya harus sesuai dengan Tuhan. Untuk pendistribusiannya memang sebenarnya ya, dimana ada aturan yang menjadi acuan kami untuk pendistribusian. Kita berbeda-beda, misal seperti saya dulu kita punya sembako, kita punya sembako wakaf Al-Quran, kita butuh Al-Quran sesuai dengan programnya. Oke, teman-teman Mazawa, tadi adalah sekitar beberapa menit kita akan bincang tentang zakat dan lembaga yang di sini. Jadi lembaga di sini itu sebelumnya berangkat dari rumah Al-Quran yang mana dalam komunitas itu banyak orang yang ingin mengumpulkan umat dan kemudian dijadikan lembaga yang legal yang mana bisa mengumpulkan dana seperti zakat, infak, zakat, sedekah, dan wakaf, dan sekarang menjadi lembaga yang sudah ilegal yang ada di Surabaya di bawah naungan LAS, di mana pembagian dan pengumpulan zakat juga seimbang dengan programnya yang berbasis Al-Quran juga, yang berarti pengumpulan zakat juga diberikan kepada orang-orang seperti guru ngaji dan murid-murid, tetapi tidak dipungkiri juga apabila ada fakir miskin juga akan diberikan kepada fakir miskin juga sesuai dengan prioritas dari 8 asnaf dari Ustaz tersebut. Terima kasih telah menonton video dari kita. Mungkin selebihnya mohon maaf dan apabila ada kekurangan ya kita dari kelompok 2 tugas dari Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mazawa. Yuk gabung bersama kami dengan Baitul Mal Al-Quran. Silakan salurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Insya Allah kebermanfaatan program-program kami tentang program Al-Quran akan terus meluas bersama teman-teman Mazawa.